Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ini yang menjadikan kita sebagai pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah atau yang disebut dengan zakat fitr. Kemudian kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada saya. Lalu kemudian kita akan jawab, insya Allah bersama-sama kita jawab di video ini. Dan mudah-mudahan video ini juga ada manfaatnya untuk saudara-saudaraku yang menjadi panitia zakat. Karena terkadang banyak yang kita lihat kekeliruan antara panitia zakat dengan amil zakat. Yang pertama, amil zakat itu adalah orang yang langsung ditunjuk oleh pemimpin. Sekali lagi, amil zakat itu adalah orang yang langsung ditunjuk oleh pemerintah, lalu kemudian dia mendapatkan SK. Selain dia mendapatkan SK, dia juga mendapatkan gaji oleh pemerintah. Sesuai UMR lah kalau di Indonesia mah. Nah, tugas amil zakat itu adalah mereka datang untuk mengumpulkan. Nah, mereka yang datang. Bukan orang yang datang kepada mereka. Makanya ditugaskan oleh Rasulullah SAW dulu, ya, diperintahkan para sahabat ketika ditunjuk untuk, ya, mengambil zakat dari orang-orang kaya. Mereka berjalan, ya, mereka menuju kepada orang yang punya harta tersebut. Sedangkan yang ada di masjid, ini sebenarnya mereka ini adalah relawan. Biasa yang disebut dengan panitia masjid. Mereka ini bukan amil zakat, tetapi panitia zakat. Relawan istilah kita. Karena mereka tidak digaji oleh pemerintah. Begitu juga dengan apakah mereka itu berhak mendapatkan zakat. Namun kita lihat di sebagian masjid, semua panitia mereka mendapatkan zakat fitrah. Nah, ini yang keliru. Padahal tidak semua panitia zakat itu mendapatkan zakat. Kecuali kalau panitia tersebut dia ini termasuk orang yang fakir atau miskin. Nah, begitu ya tentang panitia zakat. Insya Allah selanjutnya kita akan khusus membahas tentang panitia zakat. Kita akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada saya. Dan insya Allah di video ini akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, bolehkah kita membayar zakat dengan menggunakan uang? Sekali lagi pertanyaannya adalah, bolehkah kita membayar zakat dengan menggunakan uang? Menurut pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah bagi orang yang membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Sekali lagi ya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah sama sekali bagi orang yang membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Begitu juga dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik menyebutkan bahwa sama sekali tidak sah bagi orang yang membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Kemudian kita beranjak kepada pendapat Imam Hanbali atau mazhab Hanbali. Senada dengan pendapat yang dua, Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Malik. Tidak sah bagi orang yang membayar zakat dengan menggunakan uang. Ini ya, tiga pendapat mengatakan tidak sah bagi orang yang mengeluarkan zakat dengan uang. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak mengapa orang itu membayar zakat dengan uang. Ya, nah, jadi saudara-saudara kita
yang membayar zakat dengan uang saat ini adalah mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi harus dicatat bahwa Imam Abu Hanifah ketika beliau mengatakan boleh, dengan harus dikonversi ya dengan makanan pokok tersebut, seharga makanan pokok tersebut. Anggaplah kalau di kita di Indonesia makanan pokok kita adalah beras. Jadi beras yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah itu jumlahnya 2,5 ya, 2,5 kilo. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, beras 2,5 kilo ini tidak sah. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa makanan pokok itu harus 3,8. Jadi kalau ada saudara-saudaraku yang membayar zakat dengan uang, harusnya seharga 3,8, bukan 2,5. Kalau kita membayar zakat dengan uang seharga beras 2,5, berarti zakat fitrah kita itu tidak sah. Ini ya, pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita membayar zakat kepada mertua kita? Jawabannya adalah boleh. Dengan catatan, pertama, apabila kita tidak serumah dengan mertua. Yang kedua, mertua kita ini bukan dalam tanggungan kita. Lalu kemudian mertua kita ini termasuk orang yang miskin. Maka zakat fitrah boleh kita salurkan kepada mertua kita sendiri. Itu ya jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah kita memberikan zakat fitrah sekeluarga ini kepada satu orang? Jawabannya adalah boleh ya. Boleh zakat fitrah sekeluarga, contohnya dalam keluarga tersebut ada 7 orang. Jadi 7 orang dikumpulkan berasnya ya, 7 kali 2,5 kilo jadi sekian. Lalu kemudian diberikan kepada satu orang. Jawabannya adalah boleh. Boleh kita zakat fitrah sekeluarga ini kita berikan kepada satu orang. Karena batas maksimal dalam sebuah penjelasan mengatakan bahwa batas maksimalnya adalah zakat fitrah itu bisa dikonsumsi selama 1 tahun. Nah jadi walaupun misalkan kita berikan 1 karung kepada satu orang, itu mungkin kurang untuk dikonsumsi selama 1 tahun. Oleh karenanya, boleh kita menyerahkan 1 kintal misalkan kepada satu orang saja. Itu boleh ya. Kapan, pertanyaan selanjutnya, kapan terakhir orang itu membayar zakat fitrah? Kalau misalkan kita flashback ke belakang, pada zaman Rasulullah SAW, bahwa sunnahnya itu kita melakukan zakat fitrah, ya kita membayar zakat fitrah itu sebelum orang turun dari sholat id. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan 1 hari sebelum sholat id. Kemudian turun lagi. Sebagian sahabat mengatakan 2 hari sebelum sholat id. Lalu kemudian di zaman sekarang, zaman kontemporer ini, karena banyaknya kaum muslimin juga tidak mungkin kita mengeluarkan zakat pada malam terakhir misal. Itu menyibukkan atau merepotkan panitia zakat. Oleh karenanya di 10 hari akhir sudah mulai pemungutan atau penitipan zakat fitrah yang ada di masjid. Nah ini ya lebih baiknya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Apabila zakat fitrah kita keluarkan setelah orang selesai melaksanakan sholat id, apakah zakat fitrahnya itu diterima atau tidak? Jawabannya, ketika orang sudah selesai melaksanakan sholat id, lalu kemudian dia membayar zakat fitrah, maka zakat fitrahnya itu tidak sah. Akan tetapi yang beras 2,5 kilo tersebut dimasukkan ke dalam kategori sodakoh yang biasa. Itu ya. Nah, kita beranjak kepada kita lanjut kepada masukan saya ya kepada panitia zakat. Mudah-mudahan kepada seluruh panitia zakat yang ada di masjid-masjid, di sekolah dan lain sebagainya ya.
Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku semua. Pertama, harus diketahui bahwa panitia zakat harus mengetahui tentang hukum zakat fitrah, mengetahui tentang ilmu tentang zakat. Karena banyak yang kita lihat fenomena di lapangan bahwa panitia zakat terkadang tidak amanah. Panitia zakat tidak amanah. Contohnya, ketika seorang itu datang membawa beras 2,5 kilo, kemudian ada orang lain lagi yang datang membawa beras 2,5 kilo. Dengan kualitas beras tersebut tentunya berbeda. Yang pertama, dia membeli beras seharga 16.000 sekilo. Sedangkan orang yang kedua yang datang membeli beras dengan harga 17.000 sekilo. Kesalahan daripada panitia adalah mereka mencampurkan beras tersebut menjadi satu. Ini termasuk tidak amanah. Ketika kita menjelaskan atau ketika kita membaca penjelasan ya, kita fikih kontemporer dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru kita, hal ini bisa membuat zakat fitrah orang yang menitipkan kepada kita tidak sah. Kenapa? Karena beras yang kualitasnya 16.000 dengan 17.000 berbeda. Apabila disatukan beras tersebut, maka orang yang dua ini zakat fitrahnya tidak sah. Gitu ya buat saudaraku yang menjadi panitia. Jadi baiknya ketika ada orang yang mengumpulkan zakat fitrah atau menitipkan zakat fitrahnya kepada kita, nah satu kresek misalkan, nah satu kresek ini harusnya dipisah-pisah ya. 2,5 kilo, 2,5 kilo, ada orang yang bayar fitrah 3 kilo, dipisah. Tidak boleh dicampur. Kalau misalkan dicampur, nah maka orang yang nitip kepada kita tidak sah zakat fitrahnya. Lalu kemudian yang kedua, kita termasuk orang yang tidak amanah menjaga titipan tersebut. Kemudian, kesalahan dari panitia zakat selanjutnya adalah ketika ada orang yang datang membayar zakat dengan menggunakan uang. Lalu kemudian panitia zakat tidak membeli beras dengan uang tersebut. Ini salah. Kan kita menurut pendapat Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Malik, orang yang membayar zakat dengan menggunakan uang itu tidak sah. Oleh karenanya, panitia harus membeli beras dengan uang tersebut. Atau mungkin apabila MUI menyuruh kita untuk membayar dengan uang, dengan jumlah uang tersebut adalah 40.000. Itu artinya kepada panitia harus dibelikan beras, bukan berbentuk uang, lalu kemudian diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu dia ya. Panitia, dia tidak berhak menerima zakat fitrah. Sekali lagi ya, panitia zakat tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Kecuali panitia tersebut termasuk orang yang fakir atau miskin. Berbeda dengan sebagian masjid ya. Semua panitia mereka ini mendapatkan zakat fitrah. Bahkan disamaratakan 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Ada yang 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Ada yang 2,5, 2,5. Semuanya disamaratakan. Di sana padahal panitia zakat tersebut ada banyak di antara mereka yang mampu. Banyak di antara mereka yang kaya. Nah sehingga kalau zakat fitrah kita serahkan kepada orang yang kaya, maka zakat fitrah kita ini tidak akan sah. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan ditanyakan kepada kita, mana yang lebih baik apabila dalam kondisi tersebut, apakah baiknya kita salurkan zakat fitrah kita sendiri kepada orang miskin atau kita titipkan kepada panitia zakat? Kalau kondisinya demikian, lebih baik kita serahkan sendiri zakat fitrah kita itu kepada orang miskin atau zakat sekeluarga misalkan. Di sana di kampung kita ini yang miskin hanya 1 orang misalnya. Serahkan ya zakat sekeluarga tersebut kepada 1 fakir miskin. Gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Sekali lagi saya tekankan kepada panitia zakat harusnya
amanah ya. Karena orang itu menitip zakat fitrahnya kepada kita. Nah, zakat fitrahnya ini harus kita jaga dengan baik. Tidak boleh dicampur, apalagi memberikan orang miskin ini zakat fitrah melewati batas waktunya. Karena banyak juga ya, sering saya lihat sendiri bahwa orang itu diberikan zakat fitrah setelah 2 hari, 3 hari, hari raya. Kenapa? Alasannya adalah ketika pada saat itu hari haknya diberikan zakat fitrah, ternyata orang miskin ini dia mudik, lalu kemudian diberikan kepada orang miskin ini setelah 4 hari setelah hari raya. Maka saya katakan, pertama, panitia zakat tidak amanah. Yang kedua, orang yang membayar zakat tersebut tidak sah zakat fitrahnya. Maka zakat fitrahnya tersebut wajib diqadha. Gitu ya. Mudah-mudahan dia ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.